Otak Sengkuni Yaman makin kacau. Tak mau nama gerombolannya rusak, Aldo koar-koar siap mati bela si cabul Fahim Mawardi. Kasus yang sedang viral ya, menyangkut nama ulama. Ada cerita karena pertanyaannya proses penahanan, otomatis harus ada kronologi. Minta maaf, gue potong. Kata-kata kronologi dan skenario itu mirip. Mirip. Nah, kejadian banyak. Skenario dijadiin kronologi banyak. Kalau memang tidak benar, sudahi. Para tokoh-tokoh yang mendiskriminasi atau menjustifikasi kepada sesama muslim, sudahilah. Kita ini diadu domba. Bagi kami, no viral, no justice. Yes. Ya, kita harus tahu. Enggak. Saya sependapat. Iya, dan ini andai kata resiko itu adalah kematian gue, demi Allah, gue mau mati membela yang. Al-muslim akhul muslim. Man satara aiba musliman, satarallahu aibahu. Harusnya muslim itu menutup aibnya saudaranya. Hadis man satara aiba akhi dan seterusnya, itu siapa yang menutupi aib saudaranya, kalau membuka aib saudaranya maka Allah juga akan membuka aib orang itu maksudnya. Kalau terkait dengan perbuatan seseorang atau ciri seseorang yang tidak merugikan orang lain, yang tidak termasuk kriminal. Kita ini diadu domba. Kenapa kalau orang yang tidak sepaham dengan kita, beda politik, beda partai, malah semakin diinjak? Ini kan masalah pribadi. Ini bukan masalah pribadi. Kriminal itu bukan masalah pribadi. Ini kriminal ini. Sudahlah, kalau kita itu tidak ngerti menerapkan hadis atau menerapkan hukum, itu jangan komentar yang enggak gitu loh. Gue sebagai influencer, sebagai YouTuber ya, yang punya rasa empati terhadap kejadian ini. Karena beritanya jahat banget. Gue gak pernah akan takut sama intimidasi kalian. Karena bagi gue, menyampaikan kebenaran itu sebuah cita-cita kemuliaan. Dan andai kata kematian harus gue dapat hanya untuk demi menyampaikan kebenaran, demi Allah, itu cita-cita gue. Sengkuni keturunan Yaman Aldo mulai keluar sarang membela Suta Cabul Fahim yang tak terima ketika saudara monasliminnya itu dipersalahkan dan diproses oleh kepolisian akibat ulah bejat dia mencabuli santriwatinya. Nampaknya si WNI keturunan Yaman yang sering membuat kegaduhan dan sering menantang serta menghina bangsa pribumi Indonesia ini, otaknya sekarang benar-benar telah rusak parah akibat virus kadrun yang benar-benar telah mendarah daging dan telah menguasai hati serta jiwa raganya. Sehingga ketika ada seseorang yang berkelakuan seperti binatang, berselingkuh dari istri sah dengan mencabuli santriwatinya, bisa-bisanya oleh Sengkuni keturunan Yaman ini dibela mati-matian. Bahkan terucap dari mulut dia sendiri bahwa dia rela mati untuk membela si Ustadz Cabul Fahim Mawardi. Ada sesuatu yang akan kita ungkap di sini. Menanggapi Sengkuni Yaman Aldo yang katanya rela meninggalkan keluarganya untuk mengungkap apa yang dia sebut kebenaran tentang Ustadz Cabul Fahim Mawardi, Sengkuni keturunan Yaman Aldo koar-koar akan mencari kebenaran dan fakta yang terjadi di Jember tanpa memihak, dan dengan sok bijaksananya mengatakan dia tidak akan memandang siapapun. Yang salah tetaplah salah meskipun seumpama itu adik kandungnya. Bahkan si WNI keturunan Yaman ini juga mengutip hadis Nabi, meskipun Fatimah anakku seandainya kedapatan mencuri, maka aku akan potong tangannya. Dengan sok bijaknya mengatakan itu semua supaya pengikutnya Bani Kadrun yang bodoh-bodoh itu percaya bahwa Aldo adalah orang yang tegak lurus dalam mengungkap sebuah kebenaran. Padahal kenyataannya, apa yang dia lakukan yang katanya mencari sebuah kebenaran tanpa memihak siapapun, jelas hanyalah bullshit dan kebohongan Aldo semata. Karena jika dia memang benar-benar mempunyai niat yang tulus mengungkap sebuah kebenaran, tentu dia tidak hanya datang kepada satu pihak dari orang-orang yang pro kepada Ustadz Cabul saja, tapi dia juga harus datang kepada pihak istri Ustadz Cabul tersebut untuk mendapatkan informasi dari kedua belah pihak, sehingga sudut pandang ketika mencari kebenaran tidak akan mudah diintervensi satu pihak saja tanpa mau mendengar penjelasan dari pihak yang satunya, apalagi ketika baru mendapatkan penjelasan dari satu pihak membela Ustadz Cabul saja. Aldo sudah koar-koar memframing bahwa Fahim Mawardi adalah ulama yang dikriminalisasi, berusaha menggiring opini publik bahwa polisi sengaja memaksakan kasus Fahim Mawardi. Bahkan dia juga dengan jelas mengatakan siap mati membela kebenaran yang dia yakini. Sesaat setelah dia mendapatkan penjelasan dari pengacara Fahim Mawardi, kebenaran model tai kucing, kebenaran palsu yang sengaja dibuat untuk membela saudara cabulnya, sekaligus untuk melawan hukum dengan memprovokasi pengikutnya supaya tidak percaya dengan proses
proses hukum yang sedang menangani kasus tersebut. Memang bangsat Sengkuni keturunan Yaman yang satu ini ingin membela saudara sesama kaum musliminnya, tapi dibungkus dengan dalih mencari sebuah kebenaran untuk membodohi para pengikutnya Bani Kadrun yang memang merupakan kumpulan manusia-manusia bodoh yang tidak bisa menggunakan akal mereka dengan semestinya. Kalau udah terlalu wah gini, siapa sih dalangnya gitu, ya kan? Ini beneran cabul atau gimana sih? Ini beneran karena Fahim seorang yang melakukan tindakan cabul, atau justru sebaliknya? Jadi janganlah kita asbun, termasuk tokoh-tokoh pun jangan asbun, itu menurut saya. Tokoh-tokoh asbun menyatakan ini begini, Catat aja. ya. Nih ya, misalkan gue saran aja sebagai saudara, catat semua tokoh yang pernah asbun, Ya. catat di medianya catat, tokohnya catat. Jangan berhenti tindakannya, harus dikasih pelajaran. Dalam aturan hukum secara internasional bahwa kalau laporan itu terkait dengan sejenis pelecehan seksual atau pemerkosaan, maka laporan itu harus dianggap benar sampai terbukti bahwa laporan itu ternyata tidak benar. Kan harusnya al-muslim akhul muslim. Man satara aiba musliman satarallahu aibahu. Ini kriminal ini. Kriminal khusus sampai secara internasional saja kalau ada laporan yang sejenis ini harus dianggap wajib dianggap benar ya. Karena sulitnya membuktikan. Ini malah sok suci, jangan, ini kan masalah pribadi, jangan bicarakan aib. Ini bukan aib. Ini kriminal. Kriminal itu bukan aib. Itu kenapa akhirnya saya memberanikan diri untuk datang ke Jember. Ya, ini mengambil resiko, ninggalin keluarga, cuman demi apa, Beb? Kebenaran. Saya sependapat. Iya, dan ini andai kata resiko itu adalah kematian gue, demi Allah gue mau mati membela yang ini. Dan andai kata kematian harus gue dapati hanya untuk demi menyampaikan kebenaran, demi Allah, itu cita-cita gue. Sekali lagi kebenaran tai kucing. Kebenaran palsu yang sengaja dibuat untuk membela saudara sesama kaum musliminnya, menutupi kebusukan serta kebejatan moral orang yang diulamakan oleh mereka, supaya gerombolan mereka yang selama ini mengklaim kelompok mereka adalah kelompok paling suci, tetap dianggap Bani Kadrun pengikutnya yang bodoh-bodoh itu sebagai kelompok yang benar-benar suci. Ulamanya adalah orang-orang yang sangat bersih dan terjaga dari perbuatan dosa, sehingga ketika ulama mereka diduga telah berbuat dosa, maka itu pasti hanya fitnah dan dianggap sebagai upaya mengkriminalisasi ulama. Sangat menjijikan memang kelakuan Bani Kadrun. Sungguh kita sangat muak dengan kelakuan mereka yang selalu memframing sebuah fakta kebenaran. Mereka putar balikan dengan membuat kebenaran palsu buatan mereka, hanya demi menyelamatkan manusia bejat yang dianggapnya sebagai ulama. Kengototan Sengkuni keturunan Yaman, Aldo membela Fahim Mawardi, sampai berkata rela mati demi membela kebenaran palsu Sutat Cabul tersebut. Bisa juga kita simpulkan sebagai dukungan para kadrun keturunan Yaman pada orang-orang yang selama ini gencar memusuhi NU serta berusaha membusukkan ulama-ulama NU. Fakta sudah sangat jelas mengatakan, siapapun orang yang berani menyerang NU dan menjatuhkan martabat ulama-ulama NU sudah pasti oleh Sengkuni keturunan Yaman Aldo beserta gerombolannya. Mereka akan dijadikan kawan serta dianggap sebagai ulama pejuang Islam yang lurus. Meskipun orang tersebut sangat bodoh dalam urusan agama Islam, kita dengan tanpa ragu-ragu berani mengatakan, siapapun kalian yang ingin dijadikan ulama oleh gerombolan Bani Kadrun, tidak perlu bersusah payah belajar bertahun-tahun pondok pesantren, tidak perlu memahami ilmu agama dengan benar, tidak perlu bisa membaca kitab kuning yang selama ini menjadi rujukan dalam memahami ajaran Islam. Yang kalian perlukan hanyalah baju putih dan juga sorban. Bila perlu memakai daster pakaian kebesaran bangsa jahiliyah, kemudian dengan vokal menyerang NU dan juga para ulama-ulamanya, maka otomatis gelar Al-Mukarram, gelar Kiai Haji, gelar ulama lurus akan disematkan oleh Bani Kadrun, gerombolan manusia paling bodoh di dunia. Nur Sugi adalah buktinya. Orang yang bodoh tidak memahami agama, tidak pernah belajar di pesantren mengkaji ilmu agama, tapi dijadikan panutan bahkan dianggap ulama lurus oleh mereka, hanya karena berani terang-terangan menyerang NU dan para ulamanya. Dan sudah pasti mereka akan dijadikan kawan oleh para kadrun keturunan Yaman, serta akan mereka bela mati-matian jika mereka sedang tertimpa suatu masalah. Intinya kita tahu siapa sesungguhnya mereka dan apa tujuan besarnya. Menghancurkan NU adalah tujuan utama, karena dengan hancurnya Nahdlatul Ulama, maka mereka akan dengan sangat mudah menghancurkan Indonesia dan menguasai bumi Nusantara.